Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Delta Rahwanda di channel Learning Progress. Kali ini kita akan membahas 10 soal structure pada tes TOEFL, khususnya bagian 2 pada tes structure yaitu error analysis atau error recognition. Kita mulai nomor 1 di soal berikut ini yaitu 851. The scholarship that Wilson received to study history at Cambridge presented an opportunity. Kalau kita lihat dari soal ini ya, soal ini nggak ada yang salah ya. Ini betul. The scholarship history betul, at a Cambridge betul, presented juga betul. Karena saya kebetulan bingung kenapa soal ini nggak ada jawaban yang salah, kemudian saya coba cari di buku paket TOEFL dan ternyata soal ini tidak lengkap kawan-kawan. Jadi ini sebenarnya di sebelum kata opportunity itu ada kata unique. Oke, maka kalau dia ada kata unik tapi tidak keketik di sini ya, awalnya yang betul semua. Kalau ini depannya ada unique ya, U-N-I-Q-U-E, unique opportunity, maka ini harusnya bukan an, tapi ini adalah a unique opportunity. Sekali lagi, meskipun depannya adalah huruf hidup, tapi membacanya pakai suara yeh, unique. Maka dari itu, yeh itu adalah bunyi huruf mati. Maka depannya adalah di sini. Maka jawabannya adalah yang D, soal pertama ini. Begitu. Oke, yang berikutnya. Observations from Earth indicate that at the solar surface, the outward magnetic field is strongest at the polar region. Nah, ini masih sama nih. Ini membahas tentang artikel yaitu an, dan juga the. Ini adalah artikel ya kawan-kawan. Jadi yang perlu kawan-kawan ingat kalau sudah hafal penggunaan itu kapan, penggunaan an itu kapan, dan the itu kapan. Salah satu fungsi dari the itu digunakan untuk kalimat atau kata superlatif. Superlatif itu yang paling-paling itu loh. Yang est, yang most itu harus pakai the gitu. Maka di sini jawabannya sudah ketahuan. Ini ada kata strongest kan? Strongest ini kan superlatif, yang paling kuat. Maka ini harusnya adalah the strongest, bukan a strongest. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke, next. A radar images of Venus add details about a planet nominated by volcanoes and lava. Oke, kalau kita perhatikan ini adalah kalimat sama, kalimat artikel membahas tentang ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini sangat jelas betul, ini juga betul, yang volcano and lava juga betul. Permasalahannya ada di sini. Jadi ini bukan a radar tapi the, karena radarnya sudah jelas nih, fungsi dari the itu adalah menjelaskan bahwa benda tersebut itu sudah jelas. Jadi the radar images. Jadi the radar images, gambar-gambar dari radar of Venus gitu atau planet Venus dan seterusnya. Jadi maka jawabannya adalah yang A. Jadi ini harusnya the radar. Oke, berikutnya soal nomor 4 di video ini. In 1863 and 1864, the US Congress passed the National Bank Act, which set up a system of privately owned bank chartered by a federal government. By a federal government. Ini kalau kita lihat kelihatan kan agak anehnya ya. Padahal ini kan orang negaranya Amerika kan ya. Jadi sudah jelas gitu, ini adalah negara Amerika. Maka dari itu kalimat ini tidak boleh pakai a federal government, sebuah negara federal, tapi the federal government. Kenapa? Karena mengacu kepada ini sudah jelas. Nah, pemerintahan federalnya itu siapa? Yaitu United States. Maka dari itu ini harus pakai the, bukan a. Jadi privately owned banks chartered by the federal government. Gitu ya. Kemudian 855. An human ear responds to a wide range of frequencies. Nah, kalau ini sudah ketahuan ya, salahnya ada di mana? A, B, C, D, yaitu A. Oke, saya kira rekan-rekan sudah paham kalau yang ini ya. A human. Jadi ini nggak boleh pakai an. Kenapa? Karena human, a human ear. Jadi sebuah telinga manusia merespon dan seterusnya. Berikutnya. Bacteria that live in soil and water play a vital role in recycling carbon, nitrogen, sulfur, and another chemical elements used by living things. Nah, ini hafalan nih kawan-kawan. Kalau kawan-kawan sudah hafal, ini mudah. Jadi ini kuncinya. Another
Another itu diikuti oleh kata benda yang hanya satu, ya. Jadi noun tapi dia hanya satu. Oke, hanya satu. Tapi kalau other itu diikuti kata benda, tapi kata bendanya itu lebih dari satu. Oke, lebih dari satu. Seperti ini. Ingat-ingat ya. Kita perhatikan another diikuti kata benda nggak? Oh iya, diikuti kata benda, tapi kata bendanya jamak, ini lebih dari satu. Maka harusnya pakainya other. Jadi ini nggak boleh pakai another. Ingat-ingat saja ya. Another itu digunakan untuk bendanya hanya satu. Tapi kalau other itu lebih dari satu. Maka jawabannya adalah yang C, harusnya other chemical elements. Okay, next. During the US Civil War, an American balloonist organized a balloon corps in army. Oke, kalau kita lihat di sini sudah jelas kan ya. Ini ada permasalahan nih. Misalnya, during the US Civil War, an American, seorang Amerika balloonist organized a balloon corps in ini. Ini kurang artikel, yaitu kurang the di depannya. Kenapa? Karena ini ada penjelasan tentaranya siapa, tentaranya orang Amerika, sudah jelas gitu loh, udah jelas bahwa itu adalah tentara orang Amerika, makanya in the army. Kalau dia hanya army saja itu nanti nggak jelas tentara siapa gitu, makanya. Nah tapi karena ini sudah jelas, maka ini harus pakai the, karena fungsi dari the itu salah satunya adalah menjelaskan benda yang sudah jelas, sudah real gitu, gitu ya. Oke, misalnya lagi berikutnya soal nomor 8 di video ini. Operas can be broadly classified as either comedies or they are tragedies. Nah, ini adalah sebuah perbandingan ya, harus paralel nih. Perhatikan, kalau ada either di sini, ini perbandingannya adalah komedi dan tragedi kan? Oke. Nah, sebenarnya yang bermasalah bukan kata tragedinya, karena ini komedi dan tragedinya adalah equal, membandingkan antara komedi atau tragedi. Yang bermasalah adalah kata they are. Nah, ini nggak perlu kalimat ini karena dia sudah membandingkan either comedies or tragedies gitu. Nggak perlu ada they are ini. Ingat, kata either itu selalu berpasangan dengan or ya. Ingat-ingat ya. Or, either itu berpasangan dengan or, neither itu berpasangan dengan nor. Selalu seperti itu. Maka permasalahannya ada di yang D. Namun yang ini yang salahnya. They are ini yang salah ya. Tragediesnya betul. Kemudian nomor 9 di video ini. Kita agak ngebut nih ya. Tungsten has the highest melting point of all metals, and for this reason it is often used in equipment that must withstand high temperature. Nah, kalau ini kalimat pasif kawan-kawan. Ini perhatikan, ini ada to be di sini. Oke. Ingat, kalau to be itu, kalau untuk kalimat pasif itu verbnya verb 3. Ingat ya, to be verb 3 itu pasif ya. Harus selalu seperti ini. Jadi menjadi alasan ini sering digunakan. Ini ada to be, often. Nah, use-nya kenapa verb 1 ini masih? Harusnya verb 3, yaitu tambahkan d. Jadi it is often atau it is often used ya, use. Kalau sudah use begini menjadi verb 3. Oke, maka jawabannya yang B ya, yang B ya. Oke, use menjadi used. Oke, terakhir di video ini, whereas there are 43 ant species in Great Britain, the same amount of ant species can be found in a single tree in Peru. Oke, kalau kita perhatikan ini penggunaan kata amount ya. Whereas there are 43 ant species, betul. The same amount, betul. A single tree in Peru, betul. Amount ini kawan-kawan, amount itu digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Amount of milk misalnya, of water, of misalnya amount of tea gitu ya. Itu tidak bisa dihitung, makanya dia menggunakan amount. Tapi karena ini spesies semut kan bisa dihitung, maka dari itu ini pakainya bukan amount tapi number. Ini sering muncul nih di soal TOEFL ya. Jadi amount itu untuk tidak bisa dihitung, kalau number untuk yang bisa dihitung. Begitu rekan-rekan, itu tadi 10 soal pada video ini. Semoga bermanfaat, bisa diaplikasikan di pembelajaran atau saat mengerjakan TOEFL. Terima kasih.